Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu sudah melupakan mantan, tanda mantan jodohmu, ya. Nah, jadi memang misteri jodoh ya, misteri takdir. Ada begitu banyak hal yang begitu orang inginkan, dia berusaha untuk mendapatkannya, tetapi dia justru mendapatkan yang lainnya, ya. Kita belajar nih ya, adik-adik yang baru lulus SMA tuh ya. Saya lihat itu mereka belajar tekun agar bisa diterima di program studi favorit mereka, idaman mereka, karena ada yang pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka belajar keras untuk itu, ya. Tetapi ternyata takdir berbicara lain. Mereka diterima di program studi yang selama ini hanya dijadikan sebagai program studi cadangan saja, bukan tujuan utama, ya. Jadi ada begitu banyak hal yang amat sangat kita inginkan, tetapi justru yang kita dapatkan yang lainnya. Tapi kalau kita belajar nih ya kepada pengalaman orang-orang yang sudah senior-senior, ya. Misal saya dulu kuliah kira-kira 30 tahun yang lalu. Teman-teman itu pengen banget kuliah misal di program studi kedokteran. Jungkir balik itu, ikut bimbingan tes ya. Bahkan ikut bimbingan tesnya harus ke provinsi lainnya. Wah, gitu kan. Tapi ternyata takdir berbicara lain. Mereka justru keterimanya misal di Fakultas Ekonomi. Tapi ternyata disitulah jodoh mereka temukan. Ketemu dengan istrinya di sana, dan setelah itu mereka bisa sukses dalam bidang tersebut. Sekarang jadi pengusaha hebat, jadi bankir ya, atau bekerja di bank dengan gaji yang sangat besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ternyata apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik untuk kita. Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui, ya. Nah, jadi seperti misalnya ada teman saya itu ya, pengen kuliah kedokteran, memang pintar. Jadi zaman saya dulu 30 tahun yang lalu itu program studi itu ada namanya A1 Fisika, A2 Biologi, A3 IPS, kemudian A4 Bahasa dan Budaya. Nah, ini sudah ngambil sejak SMA tuh naik kelas 2 itu ngambil biologi karena memang pengen kuliah kedokteran. Ikut bimbingan belajar, ikut bimbingan tes dan seterusnya, dan memang anaknya pintar. Nah, begitu ikut bimbingan belajar itu ya, tambah serius, kemudian tibalah waktunya ujian penerimaan perguruan tinggi. Saat itu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, karena kita IPA, kita kan punya jatah juga untuk ngambil program studi ilmu sosial atau IPS ya. Nah, namanya itu IPC ya. Saya lupa tuh kepanjangan IPC itu apa, tapi ada IPA, pilihannya 2, IPA semua. Teman-teman yang ngambil IPS ya, itu pilihan program studinya 2, IPS semua. Nah, kalau anak IPA itu juga boleh ngambil namanya IPC. 2 pilihannya IPA dan 1 pilihan IPS. Nah, ngambil kedokteran di sini.
pilihan pertama. Ngambil kedokteran di sana, pilihan kedua. Nah, pilihan ketiga dia ngambil ekonomi tadi. Ya. Ternyata Allah berkehendak lain. Justru dia diterima di program studi cadangan tadi. Apa yang kemudian dia rasakan sekian puluh tahun kemudian? Dia bersyukur. Ya, dia bersyukur diterima di program studi itu karena di situ dia ketemu dengan istrinya. Istri yang sangat dia cintai, istri yang sangat baik, teman kuliahnya. Ya. Dan dengan memilih program studi itu, dia bisa sukses. Ya, sekarang kerja di industri perbankan, ya, dengan gaji yang sangat besar, dan sekarang anak-anaknya yang melanjutkan cita-citanya kuliah di kedokteran. Nah, jadi itu misteri takdir, ya. Jadi ketika kita amat sangat menginginkan mantan, ngejar-ngejar mantan pada saat ini, kita merasakan mantan semakin jauh, mantan semakin sulit untuk bisa kita raih, mantan semakin sulit untuk kita dapatkan. Tetapi ketika kita sudah tidak berharap lagi dengan mantan, ketika kita sudah tidak ngejar-ngejar mantan lagi, ketika kita sudah berhasil melupakan mantan, justru mantan yang akan balik dan melupakan itu justru pertanda bahwa mantan adalah jodoh kita. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi ketika kita melupakan mantan ya, maka pada waktu itulah apa yang menjadi doa-doa kita agar mantan berjodoh dengan kita, agar mantan kembali, dan seterusnya, itu akan terkabul. Ya, artinya kita melupakan itu, kita sudah tidak berharap lagi dengan mantan, kita menyadari ngejar-ngejar mantan itu sesuatu yang sia-sia, ya, dan kemudian kita bisa fokus kepada kehidupan kita. Tandanya kita sudah melupakan mantan, walaupun kita masih ingat siapa dia. Tapi satu, kita sudah tidak lagi bersemangat, sudah malas nih untuk ngejar-ngejar dia seperti dulu. Ya, kalau dulu waktu kita lebih banyak habis untuk nongkrong di depan rumah dia daripada balik ke rumah kita. Sekarang sudah tidak pernah seperti itu. Yang kedua, kita sudah tidak pengen tahu apa yang dia posting di media sosialnya. Terserah dia mau posting apa. Sudah tidak menarik bagi kita. Ya. Dan yang ketiga, kita sudah tidak peduli apapun yang orang ceritakan tentang mantan. Orang bilang, mantanmu lagi nongkrong di kafe loh dengan orang ketiga dan seterusnya. Ya terserah aja, itu kan kehidupan dia, bukan kehidupan kita. Tidak ada satu hal pun yang bisa membuat kita sekarang cemburu dengan mantan. Itu tanda bahwa kita sudah melupakannya. Dan ketika tadi ya tidak ada lagi harapan dengan mantan ini, atau kita mengharapkan mantan seperti dulu, ya, atau rasa cinta yang berlebihan seperti dulu, dan seterusnya. Tidak ada itu, tidak kita rasakan lagi. Maka artinya pada saat itulah apa yang menjadi doa-doa kita selama ini akan terkabul. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Wa may yatawakkal 'alallahi
fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri, pasrah kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau mantan itu yang terbaik untuk kita, maka dengan kita sekarang bersandar kepada Allah, tidak lagi mengharapkan mantan ingat balas budi kepada kita, enggak. Kan banyak tuh. Kok saya yang jungkir balik mikirin dia ketika dia kuliah, nyarikan SPP dan seterusnya, kok sekarang dia melupakan saya? Kan banyak yang berpikir seperti itu. Ya, masih berharap agar mantan ini mau balas budi. Tapi kita sudah tidak seperti itu. Ya, yang berlalu sudah berlalu, ya. Duit kita yang habis dimakan mantan, ya sudahlah, enggak apa-apa, kita cari lagi. Dan sekarang kita bersandar kepada pertolongan Allah, kita pasrah kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jika mantan yang terbaik untuk kita, maka akan Allah kabulkan. Maka ketika kita melupakan mantan itu, sesungguhnya itu adalah waktu di mana doa kita terkabul. Ya, artinya apa? Sekarang kita betul-betul sudah pasrah, dan kepasrahan itu adalah tanda terkabulnya doa. Ya, maka saat kita melupakan mantan, saat itulah tandanya kalau kita berdoa agar mantan jadi jodoh kita, maka saat itulah doa terkabul. Nanti akan kelihatan lagi tanda-tanda berikutnya. Mantan tiba-tiba muncul kembali dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.